Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Aziza, NIM 19142251. Saya di sini akan menceritakan sedikit kronologi dari kasus penyimpangan yang terjadi pada sebuah bank dan lembaga keuangan syariah. Kasus yang saya ambil di sini yaitu kasus mengenai pembobolan kantor kas yang terjadi pada Bank BRI di Tamimi Square. Pembobolan kantor kas Bank Rakyat Indonesia atau BRI di Tamimi Square melibatkan supervisor kantor kas tersebut, dibantu 4 tersangka dari luar bank. Modusnya membuka rekening atas nama tersangka di luar bank. Kemudian uang ditransfer ke rekening tersebut sebesar 6 juta dolar. Kemudian uang ditukarkan dengan dolar hitam atau dolar palsu berwarna hitam menjadi 60 juta dolar. 4 terdakwa kasus korupsi di Bank BRI Cabang Tamimi Square, Jakarta Timur dituntut 13 tahun 6 bulan penjara. Jaksa juga menuntut mereka membayar denda 500 juta. Sepak terjang mereka diduga merugikan negara sebesar 29,63 miliar. Kasus ini bermula pada 12 Juli 2010 saat Agus mulai membuka rekening untuk Agus Setiawan di BRI, kantor kas Tamimi Square. Berkali-kali Agus mulai melakukan transfer fiktif atau real-time gross settlement fiktif tanpa persetujuan pimpinan dalam kurun waktu 12 Juli 2010 dengan tanggal 2 September 2010 yang seolah-olah berasal dari rekening Agus Setiawan. Sejumlah uang dari rekening Agus Setiawan kemudian ditransfer ke rekening perusahaan Money Changer PT Ayu Masagung di BCA dan Bank Mandiri. Tujuan Agus Mulyana mentransfer sejumlah uang ke PT Ayu adalah untuk ditukarkan dalam bentuk dolar Amerika Serikat dan euro oleh Agus Setiawan. Sebagian uang dolar dan euro kemudian diambil tunai dan sisanya ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Agus Setiawan. Sedangkan sebagian lainnya diambil oleh Imam dan Deden. Uang dolar dan euro tersebut kemudian digunakan untuk mencuci black dollar menjadi dolar ilegal melalui bantuan warga negara Kamerun. Chikangoa Moral Imam alias Chopper. Adapun sebagian lainnya dipakai untuk kerjasama pencairan uang melalui proses wakat deposito dengan Gonarto Harto. Menurut jaksa, apa yang dilakukan Agus Mulyana telah melanggar Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Junto Pasal 49 Ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan karena terbukti penyalahgunaan akan wewenang sebagai pejabat negara untuk kepentingan pribadi atau korporasi. Kemudian risiko yang terjadi pada kondisi tersebut yaitu adanya risiko operasional, di mana risiko operasional memang merupakan ancaman terbesar dari sejumlah risiko yang dihadapi bank. Risiko operasional didefinisikan sebagai risiko kerugian yang diakibatkan kegagalan proses internal, orang dan sistem atau dari peristiwa eksternal. Artinya, risiko ini timbul dari berbagai jenis kesalahan manusia dan kesalahan teknis. Kegagalan dalam pengelolaan risiko operasional bisa membawa dampak yang sangat luas, mulai dari tergerusnya modal bank, kerugian derivatif yang besar, bahkan berpotensi sebagai penyebab utama kebangkrutan dalam industri perbankan. Risiko ini dapat terjadi di seluruh office dan back office, termasuk terjadi pada aktivitas-aktivitas sebelum, selama, dan setelah transaksi bisnis. Kasus ini terjadi karena buruknya integritas pegawai bank. Ia menjelaskan meski sistem internal sudah bagus, namun jika kelakuan pekerja buruk, maka hal itu tetap akan terjadi. Dengan jumlah karyawan sebanyak 75.000 di seluruh Indonesia, tidak mungkin BRI mengawasi satu persatu karyawannya untuk mencegah pembobolan bank. BRI melakukan pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan pasif dilakukan dengan mencetak rekening mencurigakan setiap hari. Sedangkan pengawasan pasif yaitu melakukan audit mendadak ke unit kerja tertentu. Peranan pengawasan bank dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian,
dan juga harus menjaga kesehatan bank agar tetap terjaga terus demi kepentingan masyarakat pada umumnya dan bagi para nasabah penyimpan dana. Prinsip kehati-hatian tertera dalam pasal 2 dan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Menurut ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dikemukakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Sekian pembahasan mengenai penyimpangan bank dan lembaga keuangan syariah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.